Semua tamu melihat pengantin wanita berjalan menuju altar, tapi tak ada seorang pun yang sadar, tubuhnya tak menyentuh lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunga Malam, tempat cerita-cerita nyata dan penuh misteri hadir untuk menemani malam kamu. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan sholawat sebelum tidur. Karena kadang, yang datang di mimpi bukan hanya bunga tidur. Pernikahan Anggi dan Reza sudah dinanti banyak orang. Mereka pasangan ideal, Reza, arsitek muda yang sedang naik daun, dan Anggi, mahasiswi pascasarjana yang aktif di komunitas sosial. Keduanya menjalin hubungan sejak SMA dan dianggap sebagai simbol cinta sejati. Namun semua berubah drastis ketika seminggu sebelum pernikahan, Anggi menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Teleponnya tidak aktif. Reza dan keluarganya panik. Mereka mencari ke rumah teman-teman, ke rumah sakit, bahkan ke kantor polisi. Anggi benar-benar lenyap tanpa jejak. 5 hari kemudian, tengah malam sekitar pukul 2 pagi, Anggi tiba-tiba muncul di depan rumah Reza. Ia berdiri dengan tubuh basah kuyup, gaun tidurnya compang-camping, dan wajahnya tampak asing. Bukan luka atau darah yang terlihat, tapi sorot mata hampa yang membuat bulu kuduk meremang. "Aku sudah menemukan gaun yang cocok," katanya pelan, suaranya seperti bergaung di tengah malam yang sunyi. Reza menyambutnya dengan pelukan, namun tubuh Anggi terasa dingin. Terlalu dingin. Esoknya, Reza mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama ia hilang. Namun Anggi tak pernah menjawab langsung. Ia hanya duduk diam di depan cermin, memegang sehelai gaun pengantin warna merah yang lusuh dan usang. Gaun itu seperti diambil dari masa lampau, modelnya antik, renda-rendanya sudah kecoklatan, dan baunya seperti tanah basah yang lama terkubur. "Aku harus pakai ini," dia bilang. "Gaun ini sudah lama menungguku," gumamnya sambil mengelus-elus renda di leher gaun itu. Reza mulai merasa ada yang tidak beres. Ibunda Anggi pun kaget ketika mengetahui pilihan gaun anaknya. Mereka mencoba membujuk Anggi untuk kembali mengenakan gaun putih yang sudah dipesan dan dijahit khusus. Tapi Anggi menolak. Bahkan saat dibujuk dengan marah sekalipun, ia hanya menatap ibunya dan berkata, "Kalau aku nggak pakai ini, dia akan marah." Tidak jelas siapa dia yang dimaksud, namun sejak malam itu, suasana rumah jadi berbeda. Ada suara langkah kaki di lorong setiap tengah malam. Cermin kamar sering berkabut dari dalam. Bahkan pelayan rumah pernah melihat sosok bayangan duduk di ruang rias Anggi, mengenakan gaun merah yang sama. Hari pernikahan tiba. Semua tamu sudah duduk di kursi masing-masing. Dekorasi digarap sempurna. Musik lembut mengalun. Reza berdiri di depan altar, tampak gugup tapi tetap bahagia. Namun ketika pintu ruangan terbuka dan Anggi masuk dengan gaun merah itu, semua berubah. Para tamu mulai berbisik. Beberapa terlihat bingung, ada yang menahan napas. Anggi tampak tidak seperti manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tipis seperti digambar dengan paksa. Gaun merah itu seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Dan yang paling membuat semua orang merinding, langkahnya melayang. Ya, dia melayang. Tumitnya tidak menyentuh lantai. Ia berjalan di udara, pelan, tanpa suara, seolah-olah disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Tidak ada musik. Tidak ada suara tepuk tangan. Saat Anggi melayang mendekati altar, suasana berubah seperti berada dalam ruangan kosong tanpa udara. Reza berusaha tersenyum, tapi peluh dingin membasahi keningnya. Ia mencoba menggenggam tangan Anggi,
Tangan itu dingin, seperti memegang batu yang baru diangkat dari dasar sungai. "Kamu kenapa, sayang?" bisiknya lirih. Tapi Anggi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menatap lurus ke arah pendeta. Matanya tak bergerak sedikit pun. Bahkan kelopaknya tak berkedip. Ketika pendeta mulai membaca janji pernikahan, tiba-tiba satu lampu gantung di atas altar pecah. Kaca berserakan di lantai, membuat para tamu menjerit. Tapi anehnya, Anggi tidak bergeming. Pecahan kaca jatuh di sekelilingnya, bahkan satu menggores pundaknya. Namun ia tetap tersenyum, tanpa ekspresi sakit. Darah tidak keluar. Tidak ada reaksi. Suara pendeta bergetar, tapi ia tetap melanjutkan prosesi. Suasana menjadi semakin mencekam ketika terdengar suara isakan dari barisan kursi belakang. Seorang wanita paruh baya menangis pelan, seolah sedang berduka, padahal ini adalah pernikahan. Selesai ijab kabul, ketika Reza mencium tangan Anggi, ia mencium aroma aneh dari tubuh istrinya. Bukan wangi parfum atau bunga, tapi bau kemenyan basi, bercampur bau tanah kuburan. Ia mencoba tetap tenang, tapi sesuatu dalam dirinya menjerit. Setelah prosesi selesai, Anggi langsung berjalan sendiri ke ruang rias. Tanpa bicara, tanpa menoleh pada siapapun. Ia seperti sedang dipanggil oleh sesuatu atau seseorang. Reza mengejarnya. Ia masuk ke ruang rias di belakang panggung. Namun, yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Anggi berdiri di depan cermin besar. Tapi yang terlihat di cermin bukan dirinya sendiri, melainkan sosok perempuan tua dengan gaun pengantin merah yang sama. Wajahnya penuh luka, kulitnya melepuh, dan matanya meneteskan darah. Sosok itu menatap Reza lewat pantulan cermin, kemudian tersenyum menyeringai. Reza terjatuh, mundur perlahan, dan tanpa sadar berteriak, "Anggi! Keluar dari ruangan ini!" Tapi Anggi tetap diam. Ia hanya menatap cermin itu, air matanya jatuh perlahan, namun tak mampu bergerak seolah tubuhnya sedang dirasuki. Malam harinya, resepsi dibatalkan. Para tamu dipulangkan lebih awal karena pengantin wanita kurang sehat. Reza tak bisa tidur. Di kamar pengantin, Anggi duduk di lantai sambil menyisir rambutnya perlahan. Rambutnya kini lebih panjang dari biasanya. Ia menyisir dengan tenang, namun bayangannya di cermin tidak menyisir, melainkan menatap Reza, lurus, seolah menunggu sesuatu. "Dia senang sekarang," ujar Anggi tiba-tiba. "Aku sudah menikah untuknya. Dia sudah tidak sendiri lagi." Reza merinding. "Siapa? Dia itu siapa, Anggi?" tanyanya pelan. Tapi Anggi hanya tersenyum. Di luar kamar, suara bel rumah berbunyi. Padahal tidak ada seorang pun yang diundang datang malam itu. Reza melangkah ke pintu depan dengan jantung berdebar. Siapa yang datang malam-malam begini? Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi yang membuatnya merinding adalah sebuah bingkai foto tua tergeletak di atas kesek. Bingkai kayu itu tampak usang, penuh debu dan bercak hitam seperti bekas jamur. Reza memungutnya perlahan. Begitu dilihat, matanya langsung membelalak. Di dalam foto itu ada seorang pengantin wanita mengenakan gaun merah, gaun yang sama persis dengan yang dikenakan Anggi sekarang. Wajah perempuan di foto itu kabur, tapi senyumnya menyeramkan. Di bagian bawah foto, tertulis samar dengan tinta luntur, "Untuk dia yang setia menunggu." Reza langsung membawa bingkai itu ke ruang tengah, tapi Anggi tidak ada. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah. Ketika membuka pintu kamar mandi,
ia menemukan gaun pengantin merah tergeletak di lantai, basah dan berlumpur. Di dalam bak mandi, air berwarna hitam pekat berputar sendiri meski kran tertutup. Dan di cermin kamar mandi, tertulis dengan uap kabut, "Aku sudah kembali." Reza terduduk. Kepalanya berat, pikirannya kalut. Ia memanggil-manggil nama Anggi, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki pelan, tapi bukan dari dalam rumah. Suaranya berasal dari atap. Langkah itu lambat, menyeret, lalu terdengar hentakan, seperti seseorang sedang berjalan dengan gaun panjang yang menyapu genteng. Reza memberanikan diri mengambil senter dan naik ke lantai 2. Ketika menyalakan lampu senter ke arah langit-langit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari sela lubang ventilasi, menjulur jari-jari tangan yang panjang dan kurus, mencakar perlahan seperti sedang menggali jalan keluar. Ia berlari ke kamar, berniat keluar dari rumah. Tapi tiba-tiba, semua pintu terkunci sendiri. Dari dalam lemari, terdengar suara seperti bisikan, terdengar seperti suara Anggi, tapi dengan nada yang ganjil. "Jangan pergi, dia masih lapar." Reza menoleh ke arah suara itu, membuka lemari perlahan. Tapi yang ia lihat bukan Anggi, melainkan tubuh pengantin wanita tua yang sudah membusuk, mengenakan gaun merah yang sama, sedang duduk dengan kepala menunduk. Ketika tubuh itu mendongak, wajahnya adalah wajah Anggi, tapi tua dan penuh luka. "Aku janji akan menikah dengannya, biar kamu tetap hidup," bisiknya sambil menangis. Tiba-tiba semua jadi gelap. Reza tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, pagi sudah tiba. Rumahnya hening, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Anggi tidak ditemukan dimanapun. Polisi, keluarga, semua dikerahkan, namun tak ada jejak. Gaun merah itu pun hilang entah kemana. Hanya satu hal yang tertinggal di meja rias, sebuah foto baru, berbingkai sama dengan yang ditemukan Reza malam sebelumnya. Kali ini, foto itu berisi gambar Reza dan Anggi berdiri di pelaminan, tapi pelaminan itu bukan di rumah atau gedung, melainkan di tengah hutan, dan tamu-tamunya semuanya tak berkepala. Beberapa minggu berlalu sejak hilangnya Anggi. Reza tak pernah berhenti mencari. Ia mendatangi paranormal, pendeta, bahkan mencoba tidur di kamar Anggi sambil membacakan doa-doa. Namun tak ada yang berhasil. Hingga suatu malam, Reza didatangi seorang wanita tua misterius di depan rumahnya. Wanita itu mengenakan selendang batik usang dan menggenggam tas anyaman. Ia berkata dengan suara parau, "Kau menikah dengan pengantin dari gaun yang dikutuk. Dia tak bisa kembali. Tapi kau bisa menyusul kalau kau mau." Reza mendesaknya untuk menjelaskan. Akhirnya wanita itu membuka kisah lama. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan desa bernama Raras yang akan menikah, tapi ditinggal kekasihnya sehari sebelum hari haji karena kecewa. Raras menggantung diri di ruang rias sambil mengenakan gaun merah yang dijahit sendiri. Ia bersumpah tidak akan tenang sebelum bisa tetap menikah, meski harus dengan roh orang asing, meski harus menyeret pengantin dari dunia hidup. Gaun itu tak boleh dipakai siapapun, karena ia akan menjadi medium ikatan perjanjian. Gaun itu sempat dibakar, dikubur, dibuang ke sungai, tapi selalu kembali, seperti punya kemauan sendiri. Siapapun yang menyentuhnya akan didatangi Raras dalam mimpi. Dan jika mereka menyetujuinya, bahkan secara tidak sadar, maka ikatan itu terjadi. Dan perempuanmu memilih untuk menyelamatkanmu dengan menerima pernikahan itu, kata wanita tua itu. Reza terduduk. Ia menangis. Ia menyadari
Anggi selama ini tahu. Ia tahu sejak malam ia menghilang, ia bertemu Raras. Ia menerima gaun itu demi menyelamatkan nyawa Reza dari perjanjian yang ditukar dengan dirinya. Malam itu, Reza kembali ke kamar Anggi. Ia membuka lemari, menyalakan lilin, dan memanggil nama Anggi sambil memegang foto mereka berdua. Tangisnya pecah. Tiba-tiba, cermin kamar berembun meski tidak ada kelembapan. Dan dalam embun itu, sebuah kalimat muncul, "Aku bahagia, jangan cari aku lagi." Kemudian, bayangan Anggi perlahan muncul di cermin, mengenakan gaun merah, tapi wajahnya damai, senyumnya tulus, dan air mata menetes perlahan. Reza mengulurkan tangan, namun cermin kembali menjadi biasa. Sunyi. Tak ada siapapun. Kini, rumah Reza ditinggalkan kosong. Ia memilih hidup sendiri dan tak pernah menikah lagi. Di kamar itu, gaun merah tak pernah ditemukan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, tetangga masih mendengar suara gaun diseret di lantai atas. Kadang disertai suara nyanyian lembut dari kamar rias. Reza tahu, Anggi masih di sana, menjaga janji yang telah ditebus dengan nyawa. Karena bagi roh yang terluka, cinta sejati bukanlah akhir bahagia, melainkan ikatan tak kasat mata yang tak pernah bisa diceraikan, bahkan oleh kematian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, jangan sembarangan memilih pakaian warisan, terutama jika ia datang tanpa asal-usul. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis di kolom komentar. Apa kamu percaya pernikahan bisa melibatkan dunia lain?